Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat Dewan Daru. Bertemu dengan saya Baruni di kanal YouTube kesayangan kita Dewan Daru Production. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kondisi long COVID. Apakah long COVID itu? Long COVID adalah sebuah kondisi di mana seseorang masih merasakan gejala yang sama seperti ketika beliau terpapar virus COVID atau corona melebihi waktu 14 sampai 21 hari. Dan jika kondisi tersebut atau gejala tersebut terus-menerus muncul pada waktu 4 sampai dengan 5 minggu, itu sudah bisa dipastikan bahwa gejala tersebut adalah gejala long COVID. Efek yang ditimbulkan dari kondisi long COVID tersebut berbeda-beda setiap orang. Itu tergantung dari daya tahan tubuhnya dan penyakit penyerta dari pasien tersebut. Dan juga untuk tingkat kesembuhannya pun berbeda-beda. Ada yang hanya dalam waktu 2-3 minggu bisa hilang, bahkan ada juga yang bisa berbulan-bulan. Kemudian efek apa saja yang biasa dijumpai pada orang dengan kondisi long COVID? Di antaranya ada mudah lelah, sering capek, terus batuk kering, batuk berdahak. Kemudian ada juga yang mengalami anosmia, parosmia, terus susah tidur, gangguan penglihatan menjadi kabur, terus diare, bahkan ada juga yang sembelit. Gitu. Terus bagaimana caranya supaya kita meminimalisir kondisi long COVID tersebut? Memang di beberapa orang kondisi long COVID itu bisa menghilang dengan sendirinya. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu memang harus tetap kita konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan perawatan secara medis. Oke, setelah kita mendapatkan perawatan medis, ketika kondisi kita relatif stabil, ada beberapa latihan gerak atau olah gerak tubuh yang bisa membantu kita pada masa pemulihan pasca terkena kondisi long COVID tersebut. Karena ketika kita kena long COVID itu kan pasti daya tahan tubuhnya juga kita lebih rendah dan relatif lebih capek. Setelah ini kita akan bahas bagaimana latihan-latihan yang bisa kita lakukan di rumah untuk mempercepat pemulihan kondisi pasca long COVID. Selanjutnya kita akan membahas latihan gerak yang bisa dilakukan di rumah bagi orang dengan kondisi long COVID. Sebelum kita melakukan olah gerak, yang perlu kita waspadai adalah kondisi badan kita, yaitu tensi. Tensi tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Kemudian apakah orang tersebut baru mengalami demam, terus kemudian juga apakah orang tersebut mengalami sesak nafas atau jantung yang berdebar. Kalau ada beberapa kondisi tersebut, sebaiknya tidak dilakukan dulu latihan olah gerak. Tapi ketika semuanya sudah aman dan badan kita relatif dengan stabil, latihan gerak yang bisa dilakukan di rumah adalah pertama, untuk tangan kita bisa memutar sendi bahu, 8 kali hitungan ke belakang dan 8 hitungan kali ke depan. Contoh gerakannya seperti ini: 1, 2, 3. Ganti ke depan 1, 2, 3. Masing-masing gerakan 8 kali hitungan. Tapi tetap setiap gerakan jangan lupa diiringi dengan tarik nafas dan buang nafas supaya gerakan yang kita lakukan juga jauh lebih rileks. Yang kemudian kedua adalah tangan ke atas. 1, 2. Sama. 3. Ini juga 8 kali hitungan. Kemudian tangan untuk stretch dari bahu. 1, 2, 3. 8 kali hitungan diganti. Kiri 1, 2, 3. 8 kali hitungan. Bawa ke atas. Ditekuk sikunya. 1, 2, 3. 8 kali hitungan. Kemudian yang kiri 1, 2,
2, 3. Oke, 8 kali hitungan ganti. Oke, selanjutnya supaya rileks. Nah, oke, tarik nafas, buang nafas. Tangannya ke belakang, 1, 2. Oke, tarik nafas, buang nafas. Oke, itu tadi untuk peregangan di ekstremitas atas atau di tangan. Kemudian yang ketiga adalah untuk gerakan kaki. Gerakan kaki. Oke. 1, 2, 3. Oke, 8 kali hitungan turun. Sama begitu pula dengan sebaliknya ya, yang kaki kanan jangan lupa juga sama 8 hitungan. Kemudian gerakan yang kedua begini, 1, 2, 3. Oke, 8 kali hitungan kanan dan kiri. Ya, oke, 1, 2, 3. Oke, kanan dan kiri masih sama 8 kali hitungan. Setelah melakukan peregangan otot, step berikutnya adalah melakukan penguatan otot. Penguatan otot yang pertama kita menguatkan otot ekstremitas atas dulu atau tangan dan lengan. Yang pertama, kalau punya barbel boleh dipakai barbelnya atau tangan digenggam saja juga nggak apa-apa. Ditekuk sikunya, 1, 2, 1, 2, sama ya 8 kali hitungan. Oke, kalau sudah sekarang ganti ya, buka kanan dan kiri. Oke, 1, 2, oke, 3, sama 8 kali hitungan. Oke, yang kemudian yang selanjutnya bisa juga kita lakukan ke depan. 1, 2, 3, sama ya, bisa dilakukan ya 8 kali hitungan. Oke, itu tadi untuk penguatan atas. Kemudian penguatan ekstremitas bawah atau kaki. Oke, yang pertama kita bisa lakukan angkat. Oke, tetap kontrol nafas, jangan sampai ngos-ngosan. Ketika Anda sudah mengalami ngos-ngosan atau pusing, boleh dihentikan dulu aktivitasnya. Oke, sama. Oke, 8 kali hitungan. Oke, kemudian kakinya diluruskan untuk penguatan lutut. Oke, 2, 1 lagi ya, 3. Tetap sama ya, 8 kali hitungan. Kemudian yang terakhir adalah tumit, penguatan tumit. Oke ya, oke, 8 kali hitungan. Ketika step-step tadi, step peregangan sudah dilakukan, penguatan sudah dilakukan, tidak ada tanda-tanda Anda mengalami pusing atau pandangan mulai kabur, Anda bisa lanjutkan dengan melakukan aktivitas di luar ruangan yang Anda suka, seperti main seperti jogging, kalau nggak bersepeda, atau misalnya hanya jalan santai di pagi hari. Oke, sahabat Dewan Daru, demikian tadi materi yang kita sampaikan mengenai apa itu kondisi long COVID dan juga tips-tips gerakan yang bisa kita lakukan di rumah untuk mempercepat pemulihan kondisi pasca long COVID. Semoga tips yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa membantu untuk dilakukan di rumah masing-masing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.